101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tiluah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal farau, rawahul Bukhari. Dua nikmat banyak manusia tertipu dengan keduanya. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Mudah-mudahan kita bisa diberi pertolongan oleh Allah mempertanggungjawabkan waktu yang kita miliki, mempertanggungjawabkan umur yang kita habiskan. La tazulu qadama ibni Adam 'inda rabbih yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an rizqihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa ma amila fima alima. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah pada hari kiamat hingga ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan, waktu mudanya untuk apa digunakan, kemudian rezekinya dari mana dia dapat dan untuk apa digunakan, serta ilmunya untuk apa diamalkan. Mudah-mudahan kita bisa diberi taufik oleh Allah untuk menjawab itu semua. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas dengan tema 6 prinsip dalam ibadah, sebagaimana yang sudah tertera pada pengumuman-pengumuman yang ada. 6 prinsip dalam ibadah. Para jemaah, kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan amal ibadah yang diterima. Namun jangan sampai menjadi orang yang salah ya dalam menyikapi dirinya. Dia merasa sudah benar, merasa sudah beruntung, merasa berhasil, tapi ternyata dia orang yang rugi di hadapan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ya 104 kalau salah. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ya. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi amal perbuatannya? Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunianya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan tapi mereka menyangka dan mengira bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Ya, melakukan yang terbaik, ya. Nah, ini adalah orang yang merugi.
Mudah-mudahan penjelasan 6 prinsip dalam ibadah ini memberikan bekal kepada kita di dalam kita mengarungi hidup ini, terutama dalam perjalanan kita menuju Allah Rabbul Alamin. Karena pasti kita akan menghadap Allah. Ukuran sukses orang beriman adalah selamat dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah. Dalam surat Al-Imran 185 ya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Faqad faza, ya faza, sukses. Makanya sebagian kita memberi nama anak Fauzi, ya, kesuksesan saya. Fauzan, kesuksesan. Faiz, orang yang sukses. Fawaz, orang yang banyak sukses. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, ukuran sukses adalah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Di dalam ayat ini terdapat 4 perkara. Pertama, yang bernyawa pasti mati. Kita pasti mati. Yang kedua, kelak akan dibalas semua perbuatan. Yang ketiga, ukuran sukses menurut Al-Quran, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Yang keempat, kehidupan dunia merupakan kehidupan yang menipu. Oleh sebab itu, agar kita tidak menjadi orang-orang yang terkecoh, tertipu, merasa sukses, merasa beruntung, tapi kita merugi di hadapan Allah, senantiasa kita berupaya untuk mencari ilmu, menuntut ilmu tentang berita-berita, khabar-khabar yang bisa menghantarkan diri kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6 prinsip dalam ibadah. Apa itu ibadah para jemaah? Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan secara bahasa, ibadah itu adalah al-khudu' wa tadhallul. Merendahkan diri dan menghinakan diri. Itu ibadah. Ya. Dari kata abada ya'budu ibadatan. Oleh karena itu pelaku ibadah disebut dengan abdun atau abid. Dan abdun, lafaz abdun tidak boleh disandarkan kecuali kepada Allah. Meskipun Ka'bah itu mulia, tidak boleh orang menamakan dirinya Abdul Ka'bah. Tapi ada juga nama orang Abdul Kahfi. Padahal Kahfi itu nama goa, Kahfi. Ya. Harus disandarkan kepada Allah. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah dari kalian adalah Abdullah wa Abdurrahman. Ada kata-kata abdun disandarkan kepada selain Allah yang dipakai oleh manusia. Barangkali ada yang tahu apa itu? Abdi dalam. Tahu Pak? Itu di Jawa namanya abdi dalam. Abdi dalam itu posisinya sebagai apa? Sebagai apa? Pelayan ya. Nah, coba perhatikan. Cara jalannya abdi dalam itu bagaimana? Jongkok alias ngesot, betul? Menunjukkan merendahkan dirinya. Itu fakta itu. Ya, merendahkan dirinya. Nah, orang ketika merendahkan dirinya, ya, hati dan fisik itu selalu bersamaan para jemaah. Kecuali orang yang terpaksa. Karena merendahkan diri itu kerelaan, ya. Nah, ketika dia kerelaan dalam merendahkan diri, apa tujuannya? Cuma 2.
jalbul maslahah wa daf'u madharrah. Meraih kemaslahatan, menghindari madorot. Ya. Seperti ketika orang menaruh sesajen di bawah pohon besar, di bawah batu besar. Barangkali yang diletakkan hanya sekedar telur, ya. Kalau di zaman dahulu ada dalam sebuah hadis yang sangat panjang, ya, ada suatu kaum yang punya berhala. Setiap orang yang lewat situ harus menaruh sesaji. Ada orang yang lewat, kamu harus menaruh sesembahan di situ. Saya tidak punya apa-apa, tidak ada masalah, meskipun hanya seekor lalat. Nah, lalat coba ini, ya, naruh lalat, lewat, selamat. Yang berikutnya dia tidak mau, karena itu merupakan kesyirikan, dibunuh. Artinya yang dipersembahkan cuma seekor lalat. Barangkali kalau kita mungkin sebutir telur, itu pun telur burung puyuh kecil. Tidak mungkin orang meletakkan sesaji di bawah pohon besar, di bawah batu besar, kemudian dilempar begitu saja. Ya, ini lempar. Ini Mbah kalau mau saya punya satu keranjang, makan semua. Nggak mungkin begitu. Pasti naruhnya dengan apa? Dengan hikmat satu. Bahkan dia perlu mundur sampai begini, betul? Ah, itu para jamaah. Itu adalah ibadah. Apa? Merendahkan diri, menghinakan diri. Ya, dari itu begini ini apa? Menunjukkan hatinya, ditampilkan dengan fisiknya begini. Ya, nah maka ketika merendahkan diri kepada selain Allah namanya kesyirikan. Ketika dilakukan untuk Allah semata namanya tauhid. Ini para jemaah. Ya. Oleh sebab itu Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, apa itu al-ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin. Ya, sebuah nama yang mencakup segala sesuatu. Apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dari mana kita sesuatu itu tahu bahwa dicintai dan diridhoi oleh Allah? Tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari hadis. Baik ucapan maupun perbuatan. Nah itu. Ya, seperti orang mau pergi dari rumahnya, baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dari hadis Nabi. Tapi ada juga yang membaca yang lain. Datang pada satu tempat, ya, yang saya dengar kalau ada orang yang mau naik gunung, ada juru kunci gunungnya, kemudian juru kunci gunung itu memberitahu kepada calon pendaki gunung ini, kalau kalian lewat sini harus mengucapkan ini, harus begini. Betul Pak ya? Ada begitu? Nah, dulu sudah ada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sudah mengatakan, ketika Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan dalam surat Al-Jin ayat ke-6, annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu sebagian manusia itu ada yang minta perlindungan kepada sebagian jin dan itu menambah sesat dan salah kepada manusia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dulu di zaman jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah ketika melalui lembah-lembah itu mereka pamitan. Kalau di Jawa itu pamitan sama yang mbau reksonya. Mbah, saya mau lewat sini sama anak saya, tolong jangan diganggu. Itu ibadah. Itu ibadah. Ya. Nabi mengajarkan kalau mendatangi tempat yang belum pernah disinggahi, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu tauhid karena kepada Allah. Tapi ketika ya semar mesem, semar mendem, itu nginjak tanah 3 kali menghadap sini, itu juga ibadah merendahkan diri, tapi tidak diajarkan.
tidak dicintai dan diridhai oleh Allah. Kenapa tidak ada dalam Quran maupun Sunnah? Dan ditujukan kepada selain Allah. Itu adalah kesyirikan para jemaah. Itu kesyirikan. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan. Ya. Maka perhatikan 6 perkara ini, 6 prinsip, 6 usul, al-usul as-sittah fil ibadah. 6 prinsip dalam ibadah. Yang pertama para jemaah adalah lillah. Ya. Yang kedua adalah fillah. Yang ketiga adalah billah. Yang keempat al-khauf. Yang kelima ar-raja. Dan yang keenam al-mahabbah. 6 ini para jemaah. Ya. Apa lillah? Lillah adalah kita beribadah semata-mata untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah dengan memurnikan, mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah. Ya. Dan ini perintah. Beribadah semata-mata untuk Allah adalah perintah. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, sholalah li rabbika. Untuk Allah, karena Allah. Ya. Dan yang namanya ikhlas di para jamaah merupakan perkara yang berat, sangat mudah diucapkan. Apa itu definisi ikhlas? Ulama menyebutkan yaitu apa? Ghaddun nadhar, ya, min nadharin nas, ya, wa ittijahun nadhar ila nadharillah. Menundukkan pandangan dari pandangan manusia dan mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Ya. Kita beribadah bukan untuk siapa-siapa, tapi kita beribadah kepada Allah yang pada hakikatnya adalah kepentingan kita. Ya. Man amila sholihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh pada hakikatnya untuk dia sendiri. Ya. Tapi kita tujukan semata-mata karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, an-nusuk ad-dabah sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini sudah ikrar para jemaah, ya. Kita di dalam beribadah. Maaf, bismillah. Oleh sebab itu banyak ancaman ya dalam Al-Quran ketika kita tidak beribadah kepada Allah dan untuk Allah. Begitu juga dalam hadis Nabi. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ya, wa man kanat hijratuhu ila dunya apa? Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Ya, rawahul Bukhari. Nabi bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Dan semua amal dibalas sesuai dengan niatnya. Masing-masing orang dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkan atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya tergantung kepada apa yang diinginkan.
Nah, maka ini penting para jemaah untuk selalu kita memperhatikan niat itu. Karena memang setan pandai untuk membisikkan sholatnya ketika sendiri biasa saja, ketika ada calon mertua, wah takbirnya sudah beda, ya, langsung begini, ya maunya benar tapi salah, ya itu. Dan itu memang berat. Oleh karena itu kita diberi ya pelajaran sama Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin namal, walladhi nafsi biyadih, la syirku akhfa min dabibin namal. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, wahai Abu Bakar, sesungguhnya syirik itu bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Demi jiwaku yang ada di tangan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, syirik itu lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu jika engkau mengerjakannya akan sirna bentuk kesyirikan banyak atau sedikitnya. Baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Para jemaah, adakah dari kita yang pernah mendengarkan langkah semut? Tidak pernah ada. Ya, tidak bisa, Pak. Mungkin alat detektor untuk mendeteksi ya langkah semut semodern apapun ya, mungkin ada, ya. Tapi betapa beratnya. Dan syirik besar maupun kecil, terutama yang kecil ini yaitu riya, pamer, itu lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut yang tidak terasa para jemaah, tidak terasa. Mudah-mudahan kita nanti ada solusinya tadi dari Nabi SAW. Baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini. Dan ancaman para jemaah di dalam Al-Quran bagi beribadah bukan untuk Allah, ya, bisa dua, bisa masuk syirik besar, bisa masuk syirik kecil. Dan yang ditakuti oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah syirik kecil. Beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Faqala ar-riya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah idza jazan nas bi'amalihim, ya, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Ya. Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian, yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah syirik kecil? Ar-riya, riya pamer. Ya. Nah sekarang dengan adanya media sosial, tidak sedikit ya dari kaum muslimin berlomba-lomba untuk memamerkan ibadahnya. Ada yang tadi malam bertanya untuk memberikan inspirasi pada orang. Bedanya tipis antara menginspirasi orang dengan riya. Bahkan harus takut dengan riya, karena yang dikhawatirkan Nabi riya itu para jemaah. Ya, di antara orang yang dapat perlindungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah apa? Orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Para ulama terdahulu mereka pergi dari rumahnya bawa makanan pagi hari itu untuk datang ke tempat-tempat kerjaannya, ke warungnya, ke tokonya. Tapi di jalan makanan itu dibagi-bagi supaya keluarganya tidak menyangka kalau dia puasa harus bawa. Sementara kalau kita puasa, antum kenapa? Afannya saya begini, udah lemes. Ya ujung-ujungnya ingin tahu, ngasih tahu bahwa dia puasa. Ya. Kadang-kadang cerita, wah tadi malam kurang lebih ada tikus lompat, wah mau kejar, hampir dapat. Kurang lebih jam 2:30 lah. Mau ngomong kalau dia bangun malam, tikus jadi korban.
Nah, ini para jemaah. Jadi memang berat yang namanya ikhlas itu. Berat. Itu karunia Allah. Dan perlu kita minta dengan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Karena jangan sampai kita merugi. Jangan sampai kita merugi dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya, dalam hajinya, dalam umrohnya, dan semuanya. Ya. Dan itu memang tidak mudah. Pertama adalah karunia, dan karunia itu perlu diraih, perlu dikejar, perlu diupayakan, perlu al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Di antaranya dengan talabul ilm. Dengan ilmu insya Allah dijaga. Contoh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dipegang pundaknya sama Nabi pada Isya di Mekah, terus dibawa, kamu di sini jangan kemana-mana. Setelah itu apa? Beliau sampaikan nanti akan ada orang yang mendatangimu besar-besar hitam tapi tidak mampu mencelakakanmu selama kamu tidak keluar dari garis, kasih garis. Dan benar itu. Nah ini kenapa tidak keluar Abdullah bin Mas'ud dari garis? Ini hanya sekedar garis. Abdullah bin Mas'ud gak pernah berpikir dengan logika, apalagi dengan perasaan. Ini cuman garis, Rasulullah gimana sih? Masa tadi katanya ada orang itu mau nyerang saya, kok cuma dikasih garis, kok tidak dikasih pedang atau tongkat? Ya, garis. Nah, ketika Nabi menyampaikan itu adalah ilmu para jemaah. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba laisa bitanwi. Ilmu itulah firman Allah, sabda Nabi. Perkataan para sahabat itu perkataan Abdahabi dan juga Ibnu Qayyim. Ini meyakini ilmu. Dengan ilmunya dijaga sama Allah, selamat dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, beliau ulama pada zamannya, ya. Mazhabnya Hambali. Ketika satu saat beribadah, tiba-tiba di atasnya ada awan hitam, di atasnya ada singgasana cahaya. Ya. Kemudian mengatakan saya adalah Allah. Ya. Dibawa oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Kemudian hampir percaya. Setelah itu mengatakan aku halalkan untukmu yang aku haramkan untuk selainmu. Langsung beliau menyadari, engkau bukan Allah, engkau syaitan. Langsung cahaya tersebut padam dan terobek-robek. Lalu ada ucapan lagi, 70 orang lebih aku sesatkan, tapi kamu selamat dari aku. Karena apa? Karena ilmumu. Setelah ditanya, tahu dari mana kalau itu syaitan? Karena dia mengatakan, aku halalkan untukmu yang aku haramkan untuk yang lain. Ya, jadi zina halal, yang lain haram, untuk kamu halal. Artinya apa? Kata beliau, syariat Nabi tidak berubah karena ilmunya. Ini salah satu sebab bagaimana kita meraih yang namanya nomor satu lillah, al-ikhlas dalam ibadah dengan ilmu. Ketika kita tahu, insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala para jemaah. Karena bisikan kuat, itu pun juga belum jaminan. Maka tetap kita harus istiqomah untuk minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian para jemaah, ancaman bagi ibadah bukan untuk Allah, ibadah bukan karena Allah. Surat Al-Isra ayat 18 Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan balasan segera di dunia, maka apa kata Allah? Ajjalna lahu fiha. Kami berikan segera di dunia ini. Tapi dengan catatan ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid, muqayyad bil masyiah wal iradah minallah. Ya, terikat dengan kehendak dan keinginan Allah. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami berikan kepadanya neraka jahanam. Yaslaha madhmuman madhura, masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina. Apa maksudnya? Diikat, muqayyad dengan kehendak dan keinginan Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan rahimahullah bahwa tidak semua orang yang tidak ikhlas mendapatkan apa yang diinginkan. Sesuai dengan apa? Ya.
ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Ma dan man. Ya, ma di sini dalam bahasa Arab li ghairi aqil. Man lil aqil. Ma apa? Man siapa? Ada orang sholat di depan, sopnya sama di depan. Ya. Nah, yang satu ingin dipuji, ternyata dicela. Yang satu ngasih karpet ke masjid, nggak dipilih, karpetnya cabut lagi, kan ada pernah terjadi. Ya. Yang satu ingin menjadi menantu orang kaya. Yang satu maaf, kebetulan marbotnya kosong, ingin marbot. Yang satu ingin dipuji, ternyata dicela. Ingin menantunya orang kaya, ternyata lamarnya ditolak. Mungkin yang marbot diterima. Artinya apa? Tidak semua orang yang tidak ikhlas mendapatkan apa yang diinginkan. Sudah tidak ikhlas, tidak dapat yang diinginkan. Ini para jemaah. Ya. Haji, ingin dipanggil Pak Haji. Ini mahal loh peci putih ini. Nah, itu. Saya bilang kalau ngisi manasik umroh, maaf ya Pak, Bapak-bapak umroh nggak ada dipanggil Pak umroh sama Bu umroh. Ya, percuma nggak ada. Ya itu. Nah ini para jemaah. Jadi orang yang tidak ikhlas belum tentu mendapatkan yang diinginkan. Baik yang dapat diinginkan, apalagi yang tidak, tetap tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhuro. Tetap dapat apa? Neraka jahannam wal iyadu billah. Nah, karena itu poin pertama atau nomor satu, prinsip pertama ini, mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah. Karena tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Oleh karena itu, hadis innamal a'malu binniyat dalam Sahih Bukhari, hadis pertama. Dalam Riyadhus Shalihin, hadis pertama. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama. Dalam kitab Syarhus Sunnah lil Baghawi, hadis yang pertama. Syekh Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwa para ulama banyak meletakkan hadis itu pada pertama, innamal a'malu binniyat. Kenapa? Supaya lembar demi lembar dia ingat. Ketika membuka lembar-lembar yang lain supaya ingat. Dan memang bukan hal perkara yang ringan. Setiap masyayikh yang datang ke negeri ini menyampaikan tausiahnya, kajiannya, selalu pertama kali yang diingatkan adalah masalah keikhlasan. Di dalam menuntut ilmu, ya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan seharusnya tujuannya mengharapkan wajah Allah, dia tidak menuntut ilmu itu kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka tidak bisa mencium bau surga pada hari kiamat. Ini kan berat. Ya. Nah, oleh karena itu saya katakan sangat mudah dibahas, sangat mudah diucapkan, tapi betapa beratnya untuk dipraktikkan. Dan harus kita akui masing-masing. Sehingga kita apa? Tidak ada jalan lain kecuali mohon ampun. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mudah-mudahan bisa dihafal. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah fillah. Fillah. Maksudnya kita beribadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan dari asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhlas sebagai perwujudan dari asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita beribadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat para jemaah, ya, waktu ruku, kemudian bangun dari ruku, i'tidal, baca Rabbana lakal hamdu. Yang lain Rabbana walakal hamdu. Bedanya satu huruf. Itu para ulama dibahas, dicari, ya. Oh, ternyata apa? Sanadnya bersambung sampai kepada Nabi dan sahih. Sehingga bisa baca Rabbana lakal hamdu dan Rabbana walakal hamdu. Bedanya cuma satu huruf. Kenapa? Al-aslu fil ibadah tauqifiyah. Hukum asal ibadah itu adalah tauqifiyah. Ya. Apa tauqifiyah? Berdiri di atas dalil Quran dan Sunnah. Sehingga satu huruf pun dibahas. Ya. Al-Bara bin Azib
Beliau diajarkan oleh Nabi SAW hadis ketika mau tidur di bagian akhir itu ada bacaan apa? Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Rawahu Muslim. Aku beriman kepada Al-Qur'an apa tadi? Oh iya, aku beriman kepada Al-Qur'an yang aku turunkan dan ya, aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Nah, yang diajarkan ini ya, mengganti kata nabi dengan kata rasul. Yang tadinya amantu ya binabiyyika alladzi arsalta diganti amantu bi rasulika alladzi arsalta. Apa kata Nabi? Jangan. Ya. Tetap wa binabiyyika alladzi arsalta. Padahal rasul dengan arsalah lebih pas dan rasul ya, lebih tinggi daripada nabi. Tapi tetap karena itu ibadah. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau menjelaskan bahwa al-adhkar tauqifiyah, zikir tauqifiyah. Ya. Antum berzikir ba'da salat 33 baca subhanallah. Oh biar lebih ini baca sampai 50 kali. Ya tidak sesuai dengan sunnah. Ya, dan agama sudah lengkap. Ini sudah 10 menit lagi. Ini masih prinsip pertama ya, kedua. Gimana ini? Ya, baik, saya percepat aja kalau begitu. Ya, yang kedua, kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dina. Islam sudah lengkap, sudah sempurna, ya. Nah, kemudian kalau dan Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal yang tidak ada perkara dari kami tertolak, raddun tertolak, ya. Tertolak para jemaah, ya. Kita solat sesuai sallu kama ra'aitumuni usolli. Solat kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Kita haji, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dari aku. Ini para jemaah, ya. Semua, ya. Dan kalau tidak maka terjerumus ke dalam perbuatan yang namanya bid'ah, ya. Dan Nabi memberikan perhatian yang keras, ya, kepada kaum muslimin. Ya, dengan sabda beliau, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Ya. Diberikan perhatian dari perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, namanya adalah perbuatan bid'ah. Ya, asy-syai' al-mukhtara ala ghairi mithalin sabiq. Perkara yang baru yang tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Dan terjatuh ya dalam hal ini kepada 6 perkara. Pertama dalam masalah waktu. Yang kedua masalah tempat. Yang ketiga bilangan. Ya. Yang keempat kaifiyah. Yang kelima an-nau' jenis. Misalkan korban nanti saya karena dia orang yang punya duit banyak dan suka dengan keperkasaan, tidak mau korban kambing, sapi atau onta, tapi mau korban singa. Ya, misalnya dia suka perkasa, nggak bisa. Ya, karena gajah gede, dagingnya banyak, korban gajah nggak bisa. Itu dari jenis, ya, dari tempat. Kan pernah ada usulan dari orang Indonesia itu, karena haji itu begitu waktunya cuman musim haji dan banyak orang yang antri, sudahlah kalau begitu usulkan. Waktu itu ngusulnya di Sumatera, nggak tahu bagian mana itu tempat, ya. Dan ada kan yang terjadi di mana, di Karbala, orang Syiah hajian di Karbala itu ada, ya, di Karbala itu ada, ya. Masalah jumlah, ya, al-adad jumlah, ya. Para jemaah ini banyak musibah, ya, terjadi. Mari kita nanti duhur kita sholat sampai 7 rakaat. Kira-kira jemaah bagaimana? Ya, kepada yang saya misalnya ngumumkan, ya nggak mungkin didengar. Kalau perlu dipegang bawa ke kodim. Ya, ini ajaran sesat ini. Ya itu. Karena kita tahu sholat itu dari zaman ke zaman dengan generasi. Kalau duhur 4. Nah, tapi banyak yang bukan bagian dari agama masuk ke dalam agama.
ya, masuk ke dalam agama. Sehingga disebutkan oleh dalam hadis ya, ketika ada 3 orang sahabat datang kepada keluarga Nabi menanyakan tentang ibadah, beliau akhirnya merasa mengecilkan diri, saya akan sholat terus tidak tidur, saya puasa terus tidak makan, ya, artinya puasa lagi, aku tidak akan menikahi wanita karena mengganggu ibadah. Ketika Nabi dengar, Nabi marah, ya, saya ini orang lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian, tapi saya sholat juga tidur, puasa juga tidak puasa, juga menikahi wanita. Di akhir hadisnya apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang tidak suka dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala mengatakan, sederhana sesuai dengan sunnah lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Ya, ancamannya tidak diterima amal itu para jemaah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Dan Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan fa innahu za'ama anna Muhammad qad khana risalah. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang baru dalam agama yang tidak ada contoh tuntunan dari Nabi lalu menganggap baik, berarti menganggap Nabi Muhammad telah berkhianat kepada agama ini. Artinya ada yang belum disampaikan, ya, belum disampaikan. Oleh karena itu jangan berinovasi di dalam beragama ini. Ya, cukup kijang innova saja terus berinovasi. Kita nggak perlu. Ya, ibadah murnikan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya para jemaah. Ya. Ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Ya. Dan sahih. Ya. Sebagaimana Al-Lalikai. Apa kata beliau? Semua bid'ah adalah sesat meskipun orang menganggap baik. Ya. Ya, kalau mau diterjemahkan bebas, semua bid'ah itu sesat meskipun ada mengatakan ada bid'ah hasanah. Kan begitu? Ya. Ini perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar, ya, para jemaah. Beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Maka kita beribadah sesuai dengan tuntunan. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, ada juga yang menyalahartikan. Shallu ra'aitumuni, ya, shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku baca usolli. Ya enggak benar juga. Iya. Nabi enggak pernah baca usolli. Niat dalam hati. Iya, kama ra'aitumuni usolli. Itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita ibadah sesuai dengan tuntunan para jemaah. Dan agama itu mudah. Nabi bersabda, "Innad dina yusrun wa lan yushaddad dina ahadun illa qalabahu fasadidu wa qaribu." Agama itu mudah. Tidak ada orang yang memberat-beratkan kepada urusan agama ini kecuali tidak bakal mampu dia. Agama itu mudah. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Ini para jemaah, ya. Jadi pada hakikatnya agama itu mudah. Yang bikin tidak mudah berat hatinya, jiwanya. Oleh karena itu silakan kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Terang benderang, ya, karena terangnya malam seperti siangnya dan tidak ada yang menyimpang kecuali pasti akan binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum, rawahu Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka kecuali semua sudah disampaikan. Artinya agama sudah lengkap. Ketika Nabi membacakan ayat terakhir Al-Maidah ayat yang kelima itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kapan beliau sampaikan? Ketika haji wada, khutbah haji wada. Khutbah haji di sore hari. Ya. Dan orang Yahudi mengatakan, ya, kepada Umar bin Khattab, seandainya ayat itu turun pada kami, maka kami jadikan sebagai hari raya.
Jadi orang Yahudi sendiri benar-benar memahami kedudukan dan kemuliaan ayat itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini ketika Nabi menyampaikan di khutbah Haji Wada itu. Hari ini ya, aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Aku rela ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi sudah sempurna. Aku sempurnakan. Sempurna para jemaah. Ya, ada pepatah mengatakan az-ziyadatu fil kamal nukson. Menambah sesuatu pada yang sudah sempurna itu bukan baik, nukson, justru aib, cacat. Contoh para jemaah, bagaimana komentar seorang ayah ya ketika dikatakan, wah Pak, alhamdulillah Pak, anak Bapak yang lahir kepalanya 2 misalnya. Pasti dibanting itu orang. Karena cacat. Jangan kepalanya 2, kan ada tuh, Anda yang kepala 2 kan Pak gitu ya. Jangan kepala 2. Pak, Bapak alhamdulillah anaknya normal, panjangnya, beratnya, cuman sayang Pak, tambah 1 jarinya. Sayang. Karena yang sempurna adalah 5. Kok nggak seneng bapaknya kok sayang? Karena yang sempurna 5. Makanya menambahkan sesuatu pada yang sudah sempurna bukan malah baik tapi cacat. Ya. Tadi saudara saya ajak salat duhur 7 rakaat, semua pada pasti saya dibawa ke polisi. Ajaran sesat ini, gitu. Padahal kan nambah bagus, banyak musibah supaya Allah terima. Karena yang diajarkan 4. Nah, masalahnya banyak perkara-perkara yang masyarakat kaum muslimin tidak tahu, kemudian dimasukkan ke dalam bagian agama dan dianggap sebagai bagian dari agama. Maunya beribadah dengan itu, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan. Ini yang kedua Pak jemaah. Kemudian yang ketiga adalah billah. Dalam beribadah memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Dalam bahasa Arab itulah adalah takdim ma haqquhut ta'khir, ya. Objeknya di depan, maf'ulnya di depan. Apa tujuannya? Lil hasr, pembatasan. Sehingga iyyaka na'budu diartikan apa? Hanya kepada Engkau, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya. Aku beribadah, tidak pada lain. Nah, di sini bagian pertama kita berikan haknya Allah, baru iyyaka na'budu, dan kita wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam ibadah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan anin nar. Faqala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaihi, rawahu Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya amal ibadah, ya, yang memasukkan saya ke surga dan jauh dari neraka. Apa kata Nabi? Engkau menanyakan perkara berat, ya, karena pertanyaannya to the point. Tapi itu menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Para jemaah, semalaman hujan deras. Tadi malam jemaah masih bersedia menghadiri majelis. Juga pagi hari ini barangkali karena di sini panas, ya. Tapi tetap hujan pun juga panas juga. Ya, mungkin bisa lelap semalam, tapi sudah berusaha untuk hadir di sini. Itu semua adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin para jemaah. Diakui, harus kita akui itu semua. Ya, jangan sampai ini karena saya, ini karena saya. Karena masuk surga bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Kita beramal karena rahmat Allah. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan untuk kalian, sababiyah, dengan sebab amal. Amal sebab. Wal musabbib huwallah, yang jadi sebab utama kita bisa beribadah adalah Allah Ta'ala. Ya. Lan yudkhilal jannata ahadakum amaluh. Faqalu ya Rasulullah wala anta, faqala wala ana illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmah, rawahul Bukhari. Tidak akan bisa ibadah kalian, amal kalian memasukkan kalian ke surga
Termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku. Kecuali Allah telah memberikan fadl dan rahmatnya. Nah, oleh karena kita minta para jamaah kepada Allah kemudahan, dan setelah diberikan kemudahan kita bersyukur. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Allah berfirman dalam diskusi, wahai hamba-hambaku, itulah amal-amal ibadah kalian. Aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan yang baik dari amalnya, falyahmadillah, hendak memuji Allah. Itu para jemaah. Saudara bisa duduk bersabar di sini sekarang, itu adalah karena kemudahan yang diberikan oleh Allah. Bisa umroh, bisa haji, bisa apa saja, kemudahan. Itu semua adalah pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mampu naik haji? Bahkan kalau perlu ya hajinya besok dia bisa bayar sekarang barangkali. Tapi seakan tertanam kakinya di dalam bumi, tidak mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Itu para jemaah ya. Karena kemudahan, kalau itu minta kepada Allah. Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beribadah. Ya, kalau kita beribadah. Buktinya kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, kemudian amal yang diterima para jemaah. Karena itu kemudahan yang diberikan Allah taala. Ya, sehingga kita jangan sampai menyombongkan diri dengan ibadah kita. Ya, jangan sampai kita ujub kagum dengan ibadah kita. Ini para jamaah. Karena itu semua kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapat yang baik, alhamdulillah. Ketika tidak, kita mencela diri kita. Kenapa saya kok begini? Kenapa saya begini? Yang keempat para jamaah adalah al-khauf, yaitu rasa takut. Ya, takut kepada apa? Satu, takut kepada azabnya Allah. Yang kedua, takut amal ibadahnya tidak diterima. Ini para jemaah. Takut kepada adabnya Allah. Yang kedua, takut amalnya tidak diterima. Ya. Dan hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Aisyah mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat ainnahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun qala la ya binta siddiq walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang nanti pada hari kiamat perbuatannya itu didatangkan dan ditampakkan kepadanya, hati mereka takut. Takut, ya. Hati mereka takut. Aisyah bertanya, apakah yang dimaksud mereka yang takut adalah orang-orang yang minum minuman keras, ya, dan orang-orang yang mencuri? Apa kata Nabi? Bukan. Padahal seharusnya pantas, ya, orang yang mencuri, orang yang bermaksiat takut, ya. Tapi apa dimaksud? Kata Nabi, tapi yang dimaksud adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah. Mereka takut, khawatir Allah tuqbalah minhum, tidak diterima. Gitu. Ulaika yusari'una fil khairat, padahal mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba, sholatnya berlomba-lomba, sedekahnya dia banyak duluan, bahkan disembunyikan, ya, puasanya ditambah dengan yang sunnah, tapi mereka takut semuanya tidak diterima. Nah, ini para jemaah. Maka kita harus ada al-khauf, rasa khawatir, rasa takut. Jangan
terlalu pede. Wah, kalau saya mah ya insya Allah jaminan surga. Waduh, emang surganya siapa? Kok jaminan gitu ya. Nah itu. Jangan para jemaah, justru kita takut. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah sahabat yang paling getol dalam membela sunnah. Sampai mengatakan di mana Nabi turun saya turun, di mana Nabi menghadap aku menghadap. Beliau mengatakan seandainya aku tahu satu sujud diterima oleh Allah, aku tidak khawatir dengan yang namanya kematian. Seandainya tahu. Itu Abdullah bin Umar, seorang sahabat, para jemaah, murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengatakan seandainya aku tahu satu sujud diterima. Artinya kita tidak tahu para jemaah. Maka kita berusaha untuk menyingkirkan hal-hal yang bisa merusak dan menghancurkan amal ibadah kita. Nah, dengan prinsip kita khawatir, kita takut. Makanya kalau kita takut, kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah, nggak pamer. Yang tidak pamer saja takut, bagaimana dengan yang pamer? Justru malah yang pamer yang nggak takut. Itu. Sudah seakan-akan jaminan surga. Itu. Nah kita juga harus takut. Bukan berarti kemudian sudah ada rasa takut, ada jaminan, tidak. Selalu ada kekhawatiran. Ini sabda Nabi SAW. Tadi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kemudian yang kelima adalah ar-roja. Ar-roja. Ya. Apa ar-roja itu? Mengharap. Mengharap apa? Mengharap ampunan Allah, mengharap dua rahmatnya Allah, dan mengharap amal ibadahnya diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mengharap. Dan orang mengharap itu para jemaah ar-roja, seperti ulama memberikan penjelasan, seperti di antaranya Ibnu Qayyim, seperti orang menanam jagung. Ya. Dia tanam jagung. Maaf. Kemudian dia pilih bibit jagung yang unggul. Ladang digarap dengan baik, dipupuk, dijaga dari burung-burung yang akan memakannya. Lalu dia duduk dan mengatakan, insya Allah saya panen 2 ton. Itu namanya ar-roja, harapan yang benar. Ada harapan yang nggak benar, namanya al-irja. Ya, tertipu dia, terkecoh. Dia dalam jagung dipilih semaunya, dilempar semaunya, tidak digarap, tidak dijaga, lalu bilang saya mau panen 2 ton. Itu namanya irja, tertipu. Mas, kenapa Anda kok tidak sholat? Oh, antum sampean nggak paham ya kalau Allah Maha Pengampun. Iya paham, tapi sholat dulu, baru minta ampunan Allah. Kenapa ibu-ibu kok tidak pakai jilbab menutup auratnya? Oh, Anda tidak tahu Allah Maha Pemurah. Betul, tapi berusaha dulu. Ya, sebagaimana dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, ya, orang-orang yang irja ini salah dalam memahami. Apa katanya ketika disampaikan kepada mereka, ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu terkecoh dengan Allah yang Maha Karim, Maha Mulia? Yaitu Allah Maha Mulia itu. Karena Allah Maha Mulia, dia berbuat dosa semaunya. Itu namanya terkecoh, irja. Ya, irja. Adapun ar-roja, ya, bukan rojak radio ini Pak ya, bukan TV rojak ini. Ar-roja, ya. Ar-roja. Apa ar-roja itu? Dalam surat Al-Baqarah 218. Itu pasnya. Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Ya. Sesungguhnya orang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Ya. Jadi kalau ingin mengharapkan rahmat Allah dengan 3 perkara, iman, hijrah, jihad. Nah, masing-masing ada definisinya para jemaah. Ya. Iman yang bagaimana? Ditanya di mana Allah? Bilangnya di mana-mana. Sementara Allah berfirman Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy-Nya. Ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Qalat fis sama'. Qala wa man ana? Qalat anta Rasulullah.
qala a'tikha fa innaha mu'minah, rawahu Muslim. Ya, dibawa oleh Imam Syafi'i dalam Ar-Risalahnya, ya juga di dalam kitab dibawa hadis ini. Apa kata Nabi, di mana Allah kepada seorang budak yang akan dimerdekakan? Ya, di langit. Artinya al-ulu, as-sama itu ya artinya as-sumu, yaitu al-ulu yang tinggi. Ya, bukan di langit kemudian duduk di langit, itu salah, bukan. Al-ulu, Allah Maha tinggi. Ya. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi kepada budak wanita ini, siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka beliau mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia sekarang jadi orang yang beriman. Nah, jadi dengan mengatakan, ya, ainallah qalat fis sama, Allah di langit, engkau Rasulullah menjadikan dia sebagai orang beriman. Oleh karena itu iman ini, jadi sahabiyah. Iman ini definisinya dalam Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ya. Fa in amanu, jika ini in syartiyah, syarat, jika mereka beriman, fa in amanu, jika mereka, meskipun asbab nuzul ayat ini Yahudi dan Nasara, tapi siapa saja. Fa in amanu bimithli ma amantum bih, apabila mereka beriman dengan semisal yang kalian imani. Ya, ini ya, bimithli, semisal. Semisal siapa? Sebagaimana yang kalian pahami. Kalian di sini ketika ayat itu turun tidak ada orang lain para jemaah. Ketika Quran itu turun kepada siapa? Para sahabat. Artinya kalau mereka beriman seperti kalian yang kalian pahami para sahabat, seperti ainallah qalat fis sama qalat wa man ana qalat anta Rasulullah qala a'tikha fa innaha mu'minah. Di mana Allah di langit. Ya. Dan orang yang mengatakan Allah di mana-mana banyak tidak sadar, boleh dilihat dalam YouTube-nya. Ketika tidak mengakui Allah di atas langit. Ya, kalau dia berkata Allah Taala berfirman, tangannya begini tuh. Iya. Karena dia ustadz, dia dai, tapi tidak mengakui bahwa Allah dia harus. Kalau ceramah, Bapak-bapak, Allah Taala Maha Tahu. Ini gini tangannya. Ini fitrah para jemaah. Nah, makanya kita dalam roja imannya sebagaimana dipahami oleh mereka. Sehingga amal soleh ketika dia dibangun di atas iman, itu harapan kita dapat rahmat Allah. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyijannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman. Nah, imannya sebagaimana tadi kita pelajari iman, ya, rukun iman, akidah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jihad, hijrah. Ya, apa itu hijrah? Nabi bersabda, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang berupaya meninggalkan semua yang dilarang. Al-mujahid, ya, berjihad jalan Allah. Al-mujahid kata Nabi, man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang berusaha memerangi dirinya untuk tetap taat kepada Allah. Jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah, ya, ar-roja ini satu imannya sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Kedua hijrah, apa hijrah? Meninggalkan usaha untuk meninggalkan semua yang dilarang. Yang ketiga jihad, yaitu apa? Berusaha memerangi dirinya untuk tetap taat, baru mengharapkan rahmat Allah. Itu namanya ar-roja. Salat malas, keluar ibu-ibu tidak menutup auratnya. Ditanya, Bu, gak boleh. Oh, Anda gak paham Allah Maha Pengampun? Iya tahu Allah Maha Pengampun, tapi kerjakan perintah, tinggalkan larangan, beriman dalam melakukan perintah dan meninggalkan larangan, baru mengharapkan rahmat Allah. Tapi kalau sholat malas, ya, berbuat ketaatan lain malas, dosa maksiat begitu gencar dilakukan, kemudian dia mengharapkan rahmat Allah. Itu namanya irja, bukan roja. Irja itu tertipu, terkecoh para jemaah, ya. Dan terakhir adalah al-mahabbah. Al-mahabbah. Apa al-mahabbah di sini? Cinta, ya. Kita membangun ibadah karena cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat Al-Imran ayat 31. Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dengan cinta, ya. Salat jangan terpaksa. Seandainya terpaksa harus dipaksakan diri kita. Tapi tingkatan yang paling tinggi sebagaimana Nabi menyampaikan, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan sejuknya pandanganku di dalam salat. Beliau minta kepada Bilal, ya Bilal, kum arihna bis shalah. Bilal, ayo berdiri, qomat, arihna bis shalah, istirahatkan kami dengan salat. Jadi salat jadi istirahat, bukan jadi apa? Jadi capek. Ya, imam baca amma yatasaalun, sudah pada batuk-batuk. Ini panjang nih, alamat capek ini. Nah, justru kita bagaimana bisa merasakan meskipun tidak paham artinya para jemaah. Ya, Quran bisa jadi obat kita dengarkan. Ada sahabat dipanah kakinya, disinilah oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Waktu sholat, karena dia dapat sabiyah, ya, istrinya orang musyrik diberikan kepada dia, dipanah kakinya berdarah-darah. Setelah sholat baru minta dicabut. Ditanya, kenapa engkau tidak minta cabut dari tadi? Ya karena aku tidak ingin memutuskan kelezatanku baca Quran dalam sholat. Itu lezat, ya, cinta. Kenapa? Karena kalau dia cinta pada Allah merasakan lezatnya. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa finnar. Rawahu Muslim. 3 perkara jika ada pada seseorang maka dia akan merasakan lezat dan manisnya iman. Apa itu? Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai dibandingkan yang lain. Nah ini para jemaah, ya, bagaimana sholat bisa terasa nikmat karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya sholat? Ya, alhamdulillah loh, sholat diberi sehari 5 kali, Pak. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Kalau memang tidak dapat di duhurnya, dapat mudah-mudahan di asar nanti saya dapat kenikmatan dan kehusuan dalam sholat. Kalau tidak, mudah di maghribnya. Kalau tidak isya, subuh. Kalau tidak rakaat pertama, mudah rakaat kedua. Kalau tidak mungkin dalam sujud. Kalau tidak mungkin dalam satu bacaan. Itu masih banyak harapan. Diberi kesempatan banyak oleh Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kita bisa merasakan dan mengetahui itu kalau tidak ada ilmu? Maka ilmu itu penting para jemaah. Ya, cinta dibangun di atas ilmu. Jangan sampai cinta buta, ya, tapi cinta dibangun di atas ilmu para jemaah. Nah, menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai. Dan yang kedua, mencintai seseorang bukan karena kedudukannya, tapi karena Allah. Yang ketiga adalah tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia. Mungkin dari kita juga punya masa lalu, tidak ingin kembali. Baik yang berupa syirik, bid'ah dan perbuatan maksiat. Setelah Allah selamatkan, sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau memang ada pertanyaan, silahkan para jemaah, baik langsung atau tertulis, ya, silahkan. Atau mungkin dari saya ada yang salah, saya terima untuk diberikan masukan. Pada jemaah yang ingin bertanya, jadi saya sampaikan melalui kertas atau dari WhatsApp ke nomor 0857 874 5634. Saya ulangi, 0857 874 5634. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Afwan izin bertanya, Ustaz, apakah kita boleh mengajak teman-teman kita untuk membaca Al-Quran di depan jenazah pada waktu takziah? Iya. Adapun hadis, ya, yang menyebutkan iqra'u ala mautakum yasin, ya, bacalah pada mautakum yasin. Itu hadisnya dhaif, ya, dhaif. Kemudian
mautakum di sini yang rojih adalah lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah mautakum. Mautakum di sini orang yang mau meninggal, bukan orang sudah meninggal. Talkin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Kalau sudah meninggal, apalagi di kuburan ditalkin, ya fulan, kalau datang mungkar nakir bertanya siapa Robmu, jawab ya Allah gitu. Ya nggak dengar. Allah yang mengatakan dalam surat Fatir ayat 22, ya wa ma yastawil ahya wal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidak sama orang mati dan orang hidup. Allah memperdengarkan siapa yang Allah kehendaki, dan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan engkau Muhammad sekali-kali tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur, ya. Oleh karena itu ya tidak benar, ya, karena hadisnya lemah, dhaif, ya. Dan mautakum di sini adalah orang yang mau meninggal, bukan sudah meninggal. Ya. Adapun untuk tujuannya mengirimkan pahala, maka tidak ada dalil. Ya, sementara itu ibadah, dan ibadah prinsipnya al-ibadah tauqifiyah. Ibadah itu berdiri dengan dalil, di atas dalil. Kalau sedekah ada, menghajikan orang tua ada dalil, hadis sahih. Sedekah atas nama orang meninggal, hadis sahih. Nah ini, tapi menghadiahkan bacaan Quran, maka tidak ada dalil. Kalau seandainya pendapat, maka itu pendapat dan tidak bersandarkan kepada dalil Quran maupun hadis. Sementara ibadah itu para jamaah, ya, harus ada dalil. Karena Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syarra'a. Man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang menganggap itu baik, berarti dia telah membuat syariat. Oleh karena itu jangankan mengajak, tidak mengajak sendiri saja tidak ada dalilnya, ya, demikian. Apalagi sampai ngajak orang, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Ketika seorang melakukan ibadah yang terindikasi tidak ikhlas, namun setelah selesai ibadah dia baru menyadari dan dia bertobat, apakah ibadah yang seperti ini mendapatkan pahala? Ya, masya Allah, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, ada ibadah yang bersambung, ada yang tidak bersambung. Seperti sholat bersambung, ya. Kalau di rakaat pertama dia ikhlas, rakaat kedua subuh tidak ikhlas, maka dia biarkan, maka dua-duanya rusak, ya. Tapi kalau dia menyadari yang pertama tidak ikhlas, kedua ikhlas, maka insya Allah yang pertama selamat. Kalau sedekah, ya, yang sedekah pertama ikhlas, ya, sedekah 1 juta, ikhlas dia, ya. Kemudian dipuji oleh orang se-RT, baru dia nyadar, 1 juta, saya muji satu RT, gimana kalau 5 juta bisa 1 RW. Nah yang kedua ini dia gak ikhlas, maka yang pertama kata beliau diterima, karena itu amalan tidak bersambung, terputus. Yang kedua tidak terima. Tapi kalau sholat, kalau dia biarkan rakaat pertama yang tidak ikhlas, meskipun yang berikutnya yang ikhlas, dia biarkan tidak istighfar, ya, di dalam sholatnya, maka semuanya rusak. Nah, kemudian ketika dia selesai berbuat begitu, dia nyadar, dia tobat, ya, namanya tobat itu diterima oleh Allah Taala, ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Ya, Allah menerima taubat hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Maka dia ketika istighfar, maka itu diampuni. Oleh karena itu tadi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, membaca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, kata Nabi, ya, ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu kalau kamu mau mengerjakan akan hilang, akan sirna yang namanya tadi tidak ikhlas, kesyirikan, ya, sedikit atau banyaknya. Baca tadi Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu bentuk tobatnya.
dan bahkan juga sebagai tindakan preventif, ya, preventif sebelum terjadi, sedang terjadi, sudah terjadi. Baca itu para jamaah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Mengenai di antara kiat kebahagiaan yaitu berteman dengan orang yang soleh. Tentu kita banyak mengerti manfaat darinya, meminta nasihat darinya, tetapi seringkali hati ini timbul sedikit penyakit tidak ingin mengakui kebaikan yang ada pada teman yang soleh tersebut. Akhirnya kita lebih menjauh darinya. Mohon nasihat Ustaz agar kami bisa menolak penyakit hati terhadap teman yang memang kita pandang memiliki keutamaan berupa sedikit ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Iya, para jemaah semua sepakat bahwa kita cinta kepada Allah dan cinta Rasul. Nah ini, cinta kepada Allah dalam surat Al-Imran 31 tadi harus mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Maka kita ketika mengatakan cinta kepada Rasul, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyuruh al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung kepada akhlak dan agama teman dekatnya. Perhatikan dengan siapa dia berkawan. Nabi juga bersabda, mathalu al-jalisis soleh wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Ya, amma hamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibatan wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Rawahu Muslim. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi ada 3 kemungkinan. Engkau membeli darinya, atau enggak dapat hadiah, atau engkau dapat bau sedapnya. Adapun berteman dengan pandai besi, terbakar bajumu atau dapat bau yang tidak enak. Ini kan sabda Nabi. Maka kita harus luluhkan hati kita dengan sabda Nabi. Hawa nafsu kita para jemaah. Misalkan nih, kita sudah pesan minuman favorit, mahal lagi. Ya, bersama kolega lagi, mau tender bisnis. Tiba-tiba masuk lalat ke dalam minuman kita. Apa yang kita lakukan para jemaah? Lalat kan diapakan? Dicelupkan, udah diminum sama lalatnya. Celupkan, diambil. Masalahnya keberanian moral. Momentumnya adalah lagi mau tender sama koleganya. Ya, kalau minum lalat, ada lalat diminum, wah ini orang ini pelit ini. Duitnya banyak, mau tender begini, masa ini nggak beli lagi? Berani nggak menjelaskan bahwa Nabi menjelaskan begitu? Ini keberanian moral. Ya, kalau kita cinta Rasul, ya nggak masalah. Inna makana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, omongannya, ucapannya, kami dengar, kami taat. Ya. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan perkara lalu pilih yang lain. Ya. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah berfirman, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai apa? Hakim, memutuskan perkara di antara mereka, dan mereka tidak ada rasa berat dalam hatinya dan tunduk dengan sebenarnya. Itu orang beriman.
Nah, kalau kita sudah tahu berkawan dengan orang baik sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai hawa nafsu kita mengalahkan. Ya, dan harus selalu kita perjuangkan bagaimana hawa nafsu ini bisa tunduk di depan Quran dan di depan hadis. Seperti yang tadi saya katakan, kaum muslimin punya kesamaan yang berarti, cinta Allah, cinta Rasul. Cuman masalahnya prakteknya bagaimana? Nah, itu, ya. Dan praktek itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Semakin dia memiliki ilmu, rajin dia mendatangi majelis, insya Allah semakin bertambah kecintaannya. Dan bukti mendatangi majelis ilmu, salah satu bukti cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah, apalagi yang kasus barusan terjadi. Ketika dia sudah tahu bahwa berkawan dengan orang-orang yang baik, dengan orang soleh, itu adalah dari Nabi SAW, bahkan perintah falyanzur ahadukum man yukhalil, perhatikan dengan siapa kamu berkawan dekat, ya. La tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqiyun, kata Nabi. Jangan berkawan dekat, ya, bestian kata anak sekarang, ya. Jangan bestian dengan orang yang kecuali dengan orang beriman. Jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Nah, kita tahu hadis-hadis tersebut, kita terima. Insya Allah para jemaah, ketika kita berusaha bagaimana sikap kita depan Quran dan depan hadis, itu yang paling penting, ya. Dan itu tentu adalah karunia yang harus dicari dan dituntut sebab-sebabnya. Mudah-mudahan duduknya para jemaah kita semua di rumah Allah ini salah satu sebab yang mendatangkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan ini akhir dari kajian kita, dari kita semua di Pontianak, saya di sini. Syukron wa jazakumullah khairan, disambut dengan baik, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita di hadapan Allah semua menjadi saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, saling mendoakan satu sama lain, ya. Terutama tidak kalah pentingnya tadi doa, ya, bagi yang bertanya terakhir, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan jadikan dalam hati kami terhadap orang beriman ghil. Ghillan itu adalah al-bughdu wal hasad, kata Ibnu Abbas, yaitu kebencian dan hasad, iri dengki, ya. Nah, mudah-mudahan dengan doa seperti itu satu sama lain Allah Ta'ala akan satukan hati kita sampai di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.